Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kali ini kita akan menggunakan dari kajian dari Habib Bahar bin Smith. Yang sebelumnya Habib Bahar sudah membahas tentang pemilu, atau kita harus istimewa ulama lah, intinya kita harus mengikuti ulama. Kita kali ini mendengarkan tentang bagaimana dahsyatnya perjalanan kita menuju alam yang abadi, yaitu alam akhirat ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan kita doakan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sehat selalu, Habib Bahar sehat selalu, sehat selalu, panjang umurnya. Oke, kita langsung saja ke videonya, simak sampai benar-benar menyentuh hati. Saudara, pejabat sekarang mau RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, presiden, mereka butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya aja, saudara-saudara. Itu terjadi di mana-mana. Itu di mana-mana terjadi. Mereka butuh sama umat, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Lihat nih, mau pemilu begini, oh, mak banteng pakai jilbab. Pejabat-pejabat yang nggak pernah ke masjid. Pejabatnya mendadak jadi santri, saudara-saudara. Pakai sarung, pakai peci, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habib. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya aja. Sebelum jadi berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Setelah jadi, engkau zalimi rakyat, engkau menderitakan rakyat, engkau ambil hak rakyat, engkau ambil kampungnya rakyat, engkau makan uang rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat, kami rakyat, kami masyarakat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Engkau menangis, ada apa memangnya dalam kubur? Sayyidina Utsman bin Affan berkata, kubur adalah rumah pertama akhirat. Kita memiliki banyak-banyak rumah di akhirat. Ada kubur, ada hari kebangkitan, Tuhan, ada hari pertimbangan, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Rumah terakhir, entahkah sorga, entahkah neraka. Nah, yang menentukan selamatnya kita pada rumah-rumah tersebut, yang menentukan kita selamat atau tidak pada hari kebangkitan, yang menentukan pada hari kebangkitan kita dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk, yang menentukan di padang mahsyar kita akan tenggelam dengan lautan keringat kita sendiri atau berada di bawah payungnya Allah, yang menentukan pada hari pertimbangan apakah amal kita berat ke kanan atau berat ke kiri, yang menentukan kelak pada hari perhitungan kita akan menerima buku dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, yang menentukan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim kita akan lurus, akan selamat atau akan terpeleset atau akan jatuh, yang menentukan sorga atau neraka, yang menentukan adalah pertama kali dalam kubur. Kalau dalam kubur kita selamat, maka kesananya terus bakal selamat. Siapa orang dalam kubur selamat, kata Sayyidina Utsman bin Affan, dalam kubur selamat, hari kebangkitan selamat, padang mahsyar selamat, hari perhitungan selamat, hari pertimbangan selamat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim selamat, dan masuk ke surganya Allah. Tapi kalau dalam kubur celaka, dalam kubur nggak selamat, diazab, disiksa, kesananya dia tidak bakal selamat. Yang menentukan selamat atau tidaknya engkau di akhirat, di rumah-rumah yang lain, adalah rumah pertamamu, yaitu kubur. Nah, saudara-saudara, dalam kubur kita sendiri tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih, tidak ada sahabat, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih, kesunyian, kesepian. Siapa teman kita? Siapa sahabat kita? Siapa kekasih kita? Teman kita, sahabat kita, kekasih kita dalam kubur adalah amal-amal yang kita lakukan di dunia, amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Beruntung, berbahagia orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Maksudnya
menyiapkan bekal-bekal untuk dia bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, di kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Saudara, kan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan Nabi Muhammad dengan mengikuti akhlaknya Nabi, dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh daripada orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau para ulama, orang-orang soleh, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusli kulla khairin wa ni'mati. Walau lahumu bainal anami laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Beliau-beliau orang-orang soleh, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab keberadaan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala cegah bala, Allah cegah musibah, Allah cegah bencana dengan sebab keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah kita. Dengan sebab beliau-beliau orang-orang soleh, para ulama, dengan sebab beliau-beliau Allah beri engkau kenikmatan, Allah beri engkau kebaikan karena keberadaan beliau orang-orang soleh. Sebagaimana dikatakan, laula syuyukhun rukka wal bahaim rutta wa adfalun rudda la syubba alaikumul azab al azab subba. Kalau bukan karena orang-orang soleh yang suka ruku, orang-orang tua yang sering ruku di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di saat orang-orang lain terlelap dalam tidurnya, di saat orang-orang lain sedang tidur, di saat orang-orang lain terbuai dalam mimpinya, di saat orang-orang lain sibuk dengan urusan dunia, ini orang-orang soleh, mereka ruku, mereka sujud, mereka minta kepada Allah keselamatan untuk umat Nabi Muhammad, kesejahteraan untuk umat Nabi Muhammad. Jikalau bukan keberadaan beliau-beliau orang-orang soleh yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau bukan keberadaan binatang-binatang ternak yang makan yang makan rumput-rumputan, jikalau bukan karena sapi-sapi ternak kalian, jikalau bukan karena kambing-kambing ternak kalian, wa atfalun rudda, jikalau bukan karena bayi-bayi kalian yang menyusui, ini adalah golongan-golongan yang lemah, orang-orang tua yang ruku, binatang-binatang ternak yang butuh makan, bayi-bayi yang menyusui. Jikalau bukan karena keberadaan mereka-mereka, maka kita semua sudah Allah berikan azab yang pedih, Allah berikan azab yang besar. Saudara-saudara, kalau bukan karena orang-orang soleh, kalau bukan karena para ulama, para aulia, kalau bukan karena beliau-beliau, langit sudah Allah turunkan ke bumi, Allah hancurkan, Allah runtuhkan langit, bumi Allah tenggelamkan, lautan Allah tenggelamkan kepada kita, lirtikabil khati'ati, karena terlalu banyak perbuatan dosa, kesalahan, maksiat, kerusakan yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada Allah, berbuat taatlah kepada Allah, berbuat patuh kepada Allah. Kalian mau berbuat dosa, kalian mau bermaksiat, nggak apa-apa, silahkan berbuat dosa, silahkan berbuat maksiat, silahkan tinggalkan kewajiban, tetapi cari bumi yang bukan miliknya Allah sebagai tempat untuk kalian berbuat dosa. Saya tanya, bisa kalian mencari tempat, ada tempat yang bukan miliknya Allah? Ada. Kalian mau berbuat dosa nggak apa-apa, mau berbuat maksiat nggak apa-apa, tapi cari tempat berbuat dosa, cari tempat bermaksiat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kalian mau berbuat dosa, kalian mau berbuat maksiat, silahkan, nggak apa-apa. Akan tetapi jikalau kematian akan datang kepada kalian, maka tundalah datangnya kematian tersebut. Apakah bisa kalian menunda datangnya kematian? Kalian mau berbuat dosa nggak apa-apa, mau berbuat maksiat nggak apa-apa, mau meninggalkan kewajiban nggak apa-apa. Akan tetapi cari rizki yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rizki yang bukan datangnya dari Allah. Nah, kalian tinggal di muka buminya Allah, Allah melihat kalian makan dari rizkinya Allah. Kenapa masih sanggup kalian berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, kembali kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, berbuat patuh kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang pendidikan Nabi Muhammad, agar rumah tangga kalian menjadi rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tahun depan. Tahun depan adalah tahun pemilu. Beberapa bulan lagi kita masuk tahun depan, tahun 2024. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam, bapaknya manusia. Nabi Allah Adam, beliau pernah berkata, beliau berwasiat untuk anak cucunya. Apa kata beliau? Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Kata beliau, wahai anak cucuku, wahai manusia, apabila kalian ingin melakukan perkara apapun, kalian ingin melakukan perbuatan apapun, kalian ingin melakukan pekerjaan apapun, maka sebelum kalian melakukan perkara itu, sebelum kalian melakukan pekerjaan itu, dahulukanlah oleh kalian, lakukanlah 3 perkara ini sebelum kalian ingin melakukan perkara yang lain. Sebelum kalian ingin melakukan suatu pekerjaan, dahulukan 3 perkara ini. Salah satunya istasyirul akhyar. Sebelum kalian mau melakukan apapun, bermusyawarahlah dulu dengan orang-orang baik, bermusyawarahlah dulu dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena andaikan dulu saya bermusyawarah dengan malaikat, akan ketika saya mau makan buah khuldi, saya musyawarah dulu dengan malaikat, pasti malaikat akan memberikan isyarah, akan memberikan petunjuk kepadaku untuk tidak memakan buah khuldi tersebut. Sayang, dulu aku tidak meminta nasihat, tidak meminta pendapat dari malaikat sehingga aku makan buah khuldi tersebut. Andaikan dulu aku minta nasihat, aku minta pendapatnya malaikat, pasti malaikat akan memberikan pendapat untuk jangan aku memakan buah khuldi tersebut. Nah, ini ajaran Nabi Allah Adam alaihissalam. Nasihat Nabi Allah Adam untuk kita, untuk melakukan hal apapun hendaknya musyawarah dengan orang-orang soleh, musyawarah dengan para ulama, musyawarah dengan para ustadz, para kiai, para habaib, musyawarah dengan orang-orang yang faham. Nah, saudara-saudara, dalam menentukan apapun, contoh kita punya anak, ustadz, kiai, habib, saya punya anak, saya mau kasih nama, ini anak laki-laki, apa nama-nama yang bagus? Minta saran dari beliau-beliau, minta pendapat dari beliau-beliau. Ini anak laki, apa nama yang bagus? Oh, nanti baik, mereka akan mengatakan, kasih nama-nama yang sunnah, nama yang pakai abad, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Samad, Abdul Rahim, yang ada abadnya. Atau kasih nama para nabi, nama para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Atau beri nama dengan nama Nabi Muhammad, seperti nama-namanya Nabi Muhammad, Muhammad, Yasin, Toha, Mustafa, Mujtaba. Mereka akan memberikan pendapat. Jangan kalian beri nama anak-anak kalian nama-nama orang fasik, nama-nama orang kafir. Haram kalian memberi nama anak-anak kalian dengan nama-nama dewa, Wisnu, Rama, Krishna, Sinta, dan yang lain-lainnya. Kalau kita segala sesuatu apapun minta nasihat, minta petunjuk, dan minta pendapat dari ulama, dari orang-orang soleh. Dalam hal memberi nama anak atau mau melakukan hal apapun, Ustadz, Kiai, Habib, saya mau nikah, yang bagus bulan apa, yang sunnah bulan apa, yang bagus hari apa. Di dalam melakukan hal apapun, di dalam menentukan apapun, apalagi dalam menentukan pemimpin pada tahun 2024, maka saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada kalian semua, nanti tahun 2024 jangan engkau gegabah, jangan sampai engkau salah di dalam memilih pemimpin. Hendaknya kalian semua itu mengikuti pendapat para ulama, yang dimana nanti besok para ustadz, para kiai, para habaib, insya Allah ustadz yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang lurus, bukan para ustadz yang bisa dibeli, bukan para kiai yang bisa dibeli, bukan habib yang bisa dibeli. Sebab zaman sekarang, saudara-saudara, hanya partai bukan hanya, tetapi para ustadz bisa dibeli dengan uang, para kiai bisa dibeli dengan uang, para habaib juga bisa dibeli dengan uang. Banyak ulama-ulama zaman sekarang, alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama, alladzi yaj'alu ilmahu, ulama-ulama yang menjadikan ilmunya tabi'an li ra'yil muluk, untuk mengikuti kemauan para penguasa, pejabat, pemerintah. Maunya A, itu ulama akan mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, para ustadz, para kiai, para habaib yang bisa dibeli,
tidak termasuk dalam kategori yang saya maksudkan minta nasihat pendapat mereka di dalam melakukan hal apapun. Yang saya maksudkan di sini para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang lurus, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan pangkat, yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian di dalam memilih apapun, orang-orang yang berakal bukanlah orang yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hanya bisa memilih mana baik, mana buruk, anak kecil juga bisa. Kau kasih api, kau kasih air, anak kecil pasti akan memilih air. Orang berakal bukan orang yang bisa memilih mana baik, mana buruk. Tapi orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya, dia akan memilih yang paling baik di antara dua yang baik. Orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia akan memilih yang paling ringan keburukannya, saudara-saudara. Maka begitupun di dalam memilih pemimpin, anggaplah dua-duanya baik, atau tiga-tiganya baik, atau empat-empatnya baik. Maka di antara dua yang baik, tiga yang baik, empat yang baik, pilih siapa yang paling baik. Atau anggap dua-duanya jahat, dua-duanya bejat, dua-duanya buruk, atau tiga-tiganya buruk, atau empat-empatnya buruk. Jikalau duanya buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk, jangan sampai engkau nggak pilih. Sebab jikalau engkau nggak memilih, bisa jadi yang terpilih adalah yang paling bejat, yang terpilih yang paling buruk. Maka kalau ada dua pilihan yang buruk, tiga pilihan yang buruk, empat pilihan yang buruk, pilih yang paling ringan keburukannya, pilih yang paling ringan mudorotnya, saudara-saudara. Inilah orang-orang yang berakal, inilah orang-orang yang insaf. Maka besok di dalam memilih pemimpin jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Sebab nasib bangsa, nasib rakyat, nasib masyarakat, nasib negara ke depan berada pada pilihan kalian. Kalau kalian memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka insya Allah besok negara kita bakal jadi negara yang baik, negara yang baik, negara yang dirahmati oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kok bisa begitu? Ya, bukankah Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Imam Ghazali nggak salah dalam berkata seperti itu. Apa kata Imam Ghazali? Baik atau buruknya bangsa, baik atau buruknya rakyat, rusak atau bagusnya rakyat, itu tergantung dari pejabatnya, tergantung dari pemimpinnya, tergantung dari pemerintahnya. Baik atau buruknya pejabat, baik atau rusaknya pejabat, itu tergantung dari para ulama-ulamanya. Semua kembali ke ulama. Sebab kenapa? Baik rusaknya rakyat tergantung pejabat, baik rusaknya pejabat karena banyak para ustadz, para kiai, para habib yang mendiamkan kezoliman-kezoliman para pejabat. Bahkan bukan hanya diam, bahkan turut andil di dalam berbuat zolim kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Coba, nggak usah kita lihat aja saudara-saudara. Pejabat sekarang, mau RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, presiden, mereka butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya aja, saudara-saudara. Itu terjadi di mana-mana. Itu di mana-mana terjadi. Mereka butuh sama umat, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Lihat nih, mau pemilu begini, oh mak banteng pakai jilbab. Pejabat-pejabat yang nggak pernah ke masjid. Pejabatnya mendadak jadi santri, saudara-saudara. Pakai sarung, pakai peci, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habib. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya aja. Sebelum jadi berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Setelah jadi, engkau zalimi rakyat, engkau menderitakan rakyat, engkau ambil hak rakyat, engkau ambil kampungnya rakyat, engkau makan uang rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat, kami rakyat,
kami masyarakat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah mendengarkan kajian dari Habib Bahar bin Smith. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, terutama keimanan kita semakin bertambah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga ibu-ibu, bapak-bapak, saya Habib Bahar sehat selalu. Kita terus menegakkan agama kita ya teman-teman. Kita harus berjuang, ya minimal kita ngaji teman-teman. Kita perdalam lagi ilmu agama kita, khususnya saya pribadi sendiri, agar lebih lagi mencintai agama. Oke, mungkin itu video kali ini teman-teman. Sehat selalu ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next videonya.